Shalom teman-teman. Di video kali ini, Chef akan menjelaskan secara khusus mengenai metode blind baking dan sedikit tentang pie crust atau yang biasa dikenal dengan sebutan kulit pie atau kulit tart. Untuk resep kulit pie atau kulit tartnya sendiri sudah pernah Chef share di video pie susu sebelumnya ya. Klik link videonya di description box di bawah. Pie crust sendiri terdiri dari 4 macam. Yang pertama, flaky pie. Metodenya adalah dengan rubbing method, yaitu mencubit-cubit mentega atau margarin dengan tepung sampai terbalur dengan sempurna. Dan dengan teman-teman melakukan cara ini, kulit pie atau kulit tart akan renyah dan crunchy saat dimakan. Kulit pie atau kulit tart jenis ini akan lebih baik jika dipanggang langsung dengan isiannya. Misalnya, seperti dalam video resep pie susu yang sudah pernah Chef share ya. Kedua, pate brisée, yang artinya pastry. Kulit pie atau kulit tart ini tidak mengandung gula dan lebih enak jika dipadankan dengan savory product. Misalnya kalau teman-teman mau buat quiche pie. Kulit pie atau kulit tart jenis ini akan lebih baik jika dilakukan dengan metode blind baking, yang akan Chef jelaskan juga di dalam video ini. Ketiga, pate sucré, sweet dough. Adonan ini atau kulit pie ini akan manis karena mengandung gula. Teksturnya juga lebih lembut, hampir mirip dengan tekstur scones. Dan tipe ini lebih baik jika dilakukan dengan blind baking. Keempat, pate sablé, hampir serupa dengan shortbread cookies. Teman-teman tahu tidak? Pate sablé dalam bahasa Inggris sendiri adalah shortbread cookies. Kalau kulit pie atau kulit tart jenis ini udah enak banget dimakan walaupun tanpa isian loh. Karena rasanya sudah seperti biskuit pada umumnya. Tipe kulit pie atau kulit tart ini juga ada baiknya dengan metode blind baking ya. Blind baking adalah proses di mana kita memanggang kulit pie atau kulit tart terlebih dahulu sebelum kita meletakkan atau memberikan isiannya. Pada video ini, Chef akan menjelaskan cara-caranya ya. Pertama-tama yang harus diingat untuk melakukan metode blind baking adalah ada baiknya jika teman-teman menusuk-nusuk kulit pie atau kulit tart terlebih dahulu dengan garpu atau tusuk gigi. Tujuannya adalah agar kulit pie atau kulit tart tidak menggelembung pada saat dipanggang di dalam oven. Kedua, karena kulit pie atau kulit tart ini belum ada isiannya, maka teman-teman harus meletakkan beras atau pie weight atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pemberat pie di atas kulit pie-nya. Tapi ingat, teman-teman harus alas dengan greaseproof paper atau kertas roti dulu ya. Sebab kalau tidak, nanti beras atau pemberat pie-nya ini akan lengket pada kulit pie dan teman-teman akan kesulitan untuk mengangkatnya satu demi satu. Tujuan menaruh beras atau pie weight di atas kulit pie adalah sebagai pemberat, supaya saat kulit pie atau kulit tart dipanggang, tidak akan naik atau menggelembung. Dan tujuan dari pie weight atau pemberat pie ini adalah untuk menekan kulit pie untuk tetap rata dan menyentuh dasar loyang. Karena tanpa pemberat, kulit pie akan menggelembung sebagai akibat dari dorongan udara atau uap panas dari dasar loyang. Setelah teman-teman melakukan blind baking selama kurang lebih 15 menit, sekali lagi tergantung dari resep masing-masing ya. Kadang-kadang ada yang 10 menit, bahkan ada yang 20 menit baru bisa dikeluarkan dari oven. Nah, setelah melakukan blind baking, barulah teman-teman menuang isiannya. Tidak sampai di situ, karena isiannya belum matang, otomatis harus dipanggang kembali ke dalam oven. Pertanyaannya, loh, Chef,
nanti kulit pie atau kulit tartnya gosong dong. Kan tadi sudah dipanggang pada saat blind baking. Kenapa harus di-bake lagi? Nanti kulitnya akan gosong. Nah, pertanyaan ini memang awam ditanyakan. Di sini, chef mau menjelaskan ya. Saat kita sudah melakukan proses blind baking tadi, secara otomatis kulit pie atau kulit tart akan berhenti proses masaknya. Jadi, saat teman-teman memasukkan lagi ke dalam oven beserta dengan isiannya dan melanjutkan proses pemanggangan, kulit pie tidak akan gosong atau tidak akan berlanjut proses masaknya. Dia akan tetap seperti itu. Unik ya? Nah, blind baking sendiri dilakukan jika kita ingin membuat pie atau tart yang isiannya sudah matang. Misalnya, teman-teman mau buat cream pie, lemon meringue pie, custard pie, fruit flan, tart buah, dan masih banyak lagi. Bisa juga kita melakukan blind baking saat isiannya itu tidak membutuhkan waktu pemanggangan yang lama. Misalnya saat teman-teman mau buat pie susu atau quiche. Kegunaan dari blind baking itu sendiri adalah untuk mempertahankan tekstur crunchy dari kulit pie atau kulit tartnya, supaya tidak soggy atau tidak gampang lembek. Terlebih kalau kita mengisinya dengan isian yang basah atau yang sedikit cair, misalnya custard atau puding pie. Tapi ada satu nih triknya, yaitu teman-teman tinggal melelehkan coklat dan tinggal di-spread atau dioles saja di atas kulit pie, seperti ini. Sehingga saat coklatnya set, coklat inilah yang akan menjadi pemisah antara isian dan kulit pie atau kulit tartnya. Jadi, walaupun isiannya agak basah seperti custard, kulit pie akan tetap crunchy dalam waktu yang lama. Nah, semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai blind baking ya. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan leave komen di bawah. Jangan lupa, jika teman-teman terbantu dengan video ini atau suka dengan video ini, jangan lupa klik like buttonnya ya. Selamat mencoba dan happy baking. Tuhan memberkati.